Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kemarin melakukan percakapan pra-observasi dan melakukan observasi terhadap Ibu Laili. Nah, adapun kegiatan kita sekarang, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Baik, untuk perasaannya tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Tegang ya? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa diceritakan kembali pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, baik langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Ya, untuk pengembangannya ada dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengembangan pengetahuan ini yaitu siswa mampu mengenal dan melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Terus untuk keterampilannya, siswa mampu menempelkan huruf dan harokat dengan tepat. Ya, baik, pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan, Bu ya. Terus dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Ya, sudah berjalan dengan baik ya, tapi masih ada kekurangan. Nah, selanjutnya menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Untuk kekurangan ataupun hambatannya yang sering terjadi itu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat aktif dalam pembelajaran, ada yang tidak fokus juga. Kendalanya masih ada yang kurang aktif ya. Nah, kira-kira kenapa siswa tersebut bisa kurang aktif? Mungkin pembagian kelompoknya yang dalam jumlah besar, apalagi yang saya ajarin kelas 1. Jadi nanti saya juga mereka masih butuh adaptasi juga. Insya Allah nanti saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak itu lebih nyaman. Mungkin saya akan mengerjakan beberapa pertanyaan kepada anak-anak tersebut, sehingga proses pembelajaran kedepannya berjalan lebih baik lagi. Ya, baik, bagus sekali ya Bu. Itu adalah rencana Ibu Laili ke depannya ya. Pada saat proses pembelajaran itu Ibu akan menyesuaikan dengan keadaan siswa, sehingga sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak juga. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik ya, sehingga pembelajaran di kelas itu bisa bagus, bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu Bu ya, mudah-mudahan rencana Ibu Laili ke depan ini bisa terrealisasi dengan baik. Saya tunggu cerita-cerita Ibu Laili ya pada saat proses pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya kira-kira kapan ini Ibu Laili ini akan melakukan perubahan terhadap rencana Ibu? Mungkin untuk waktu tetapnya saya belum tentukan, insya Allah secepatnya. Ya, baik, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawaban Ibu. Ya, selanjutnya saya kasih kesempatan kepada
Pak Mul selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Leli, Ibu Yanti. Saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Leli tadi terkait dengan proses pembelajaran. Memang yang pertama dalam proses pembelajaran itu memang harus ada yang namanya pertimbangan tadi budaya belajar, itu adalah salah satunya. Nah, sehingga proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan berdiferensiasi, artinya seperti itu. Nah, memang pada saat atau sebelum proses pembelajaran, maka yang harus dilakukan itu adalah melakukan yang namanya pemetaan. Nah, pemetaan itu adalah gaya belajarnya itu ada visual, ideologi, dan kinestetik. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana kita mengakomodir semua peserta didik. Jadi tidak meninggalkan sebuah proses pembelajaran yang merugikan anak yang mengalami atau anak yang berbeda. Nah, dalam hal seperti itu, untuk Ibu Laili, kira-kira untuk proses pembelajaran berdiferensiasinya tadi itu ada nggak harapan besar Ibu Laili ke depannya agar proses pembelajaran itu bisa berjalan seperti yang kita inginkan? Ada. Yang penting itu yang pertama itu pemetaan gaya belajar, kemudian profilnya, dan lain sebagainya. Kemudian apa tantangan Ibu Laili ketika melaksanakan proses pembelajaran tadi? Proses ada tantangannya? Ya, jelas ada tantangan itu. Masih ada beberapa anak yang masih kurang aktif. Kelas 1 kelas 1 ya. Jadi kurang aktif sama kelas 1. Memang awal ada diagnostiknya dari kita diagnostiknya. Nah, saya ingin mendapatkan yang lebih lanjut lagi, yang lebih supaya bisa menjadi pegangan saya dalam proses pembelajaran, karena anak tadi kan tidak aktif, ada kurang aktif. Nah, untuk mengaktifkan siswa itu kira-kira ada nggak trik Ibu Laili bagaimana supaya anak itu bisa aktif dalam proses pembelajaran? Ya, yaitu dengan menggunakan beberapa media yang menurut anak-anak itu menarik. Nah, menggunakan media yang menurut anak-anak itu menarik. Nah, artinya pembelajaran itu memang harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi kita dalam proses pembelajaran itu kita kesampingkan yang namanya keinginan guru, artinya kita itu mengikuti. Jadi guru itu adalah KKB itu menyampaikan bahwa menuntun, guru itu menuntun, kita tuntun siswanya. Nah, kemudian selanjutnya begini Bu Laili, untuk ini kan berbeda-beda tuh kemampuan anak di kelas 7. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi ada misalnya siswanya yang kurang dalam hal misalnya tadi proses pembelajarannya apa tadi itu menempelkan huruf hijaiyah. Nah, kira-kira untuk gambarnya itu Ibu Laili, huruf hijaiyahnya Ibu Laili yang buatkan atau siswanya yang buatkan? Oke, kita siapkan ya. Jadi anak-anak dirancang, proses pembelajarannya dirancang agar anak-anak bisa menempelkan. Oke, jadi itu tahap awalnya kelas 1 memang perlu ada ekstra kita. Jadi, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah rangkaian proses pasca observasi kami hari ini. Terima kasih kepada Pak Mulyadin selaku pengajar praktik dan Ibu Laili guru kelas 1 yang telah meluangkan waktunya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.